Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Amiruddin di channel Satu Energi. Channel Satu Energi untuk Indonesia Maju. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik. Sehingga yang akan Anda saksikan berikut ini adalah disebut dengan P2TL Part 2. Pada P2TL Part 2 ini saya akan menjelaskan modus-modus pelanggaran penertiban pemakaian tenaga listrik. Seri ini akan berlanjut ke beberapa seri berikutnya yang juga membahas mengenai tagihan susulan dan kasus-kasus yang sering ditemui di lapangan atau sering dihadapi oleh konsumen listrik. Nah, kita bahas kembali, ada 4 jenis pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik. Yang pertama adalah P1 atau mempengaruhi batas daya. Kemudian, yang kedua adalah P2 atau mempengaruhi pengukuran energi. Yang ketiga disebut dengan P3 adalah mempengaruhi batas daya dan juga mempengaruhi pengukuran energi. Sehingga P3 ini sebenarnya adalah gabungan antara P1 dan P2. Kemudian P4 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen listrik. P1, P2, dan P3 ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen PLN. Sedangkan P4 dikhususkan untuk pelanggaran atau pencurian listrik yang dilakukan oleh bukan konsumen listrik PLN. Kita lanjutkan lagi. Kita akan lihat lebih detail jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dengan pelanggaran mempengaruhi batas daya atau P1. Nah, P1 ini adalah apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya sebagai berikut. Yang pertama adalah segel milik PLN pada alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya. Jadi, segel saja ya hilang itu sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran mempengaruhi batas daya, termasuk merusak atau mengganti sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, termasuk pelanggaran mempengaruhi batas daya adalah alat pembatasnya sendiri hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya. Termasuk di sini adalah melos sehingga alat pembatasnya tidak berfungsi sama sekali. Kadang-kadang orang melakukan ini saat ada pesta atau saat memerlukan daya lebih besar di rumahnya. Ingat, ini besar juga dendanya, dan dendanya akan kita bahas kemudian. Kemudian yang ketiga, kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan mengubah setting relay alat pembatas. Ini terjadi pada alat pembatas atau pelanggan yang berlangganan tidak langsung. Biasanya untuk daya-daya besar itu memiliki relay. Kemudian membalik fasa dengan netral. Sehingga yang harusnya fasa itu yang dibatasi arusnya, ini ditukar dengan netral. Sehingga netralnya yang dibatasi. Sehingga bisa dikatakan juga tidak ada batas sama sekali karena netralnya aja yang dibatasi. Kemudian yang keempat, alat pembatas terhubung langsung dengan kawat atau kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar. Kemudian yang kelima, khusus untuk pelanggan yang menggunakan meter kVA Max, segel pada meter kVA Max dan atau perlengkapannya hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya. Atau meter kVA Max dan atau perlengkapannya rusak, hilang, atau tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian, yang keenam, terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya. Inilah penyebab sehingga sebuah instalasi listrik dikenakan pelanggaran mempengaruhi batas daya. Ada beberapa penyebabnya kalau kita bisa simpulkan, bisa dari segelnya, bisa karena menghilangkan, merusak, atau mengganti, atau mengutak-ngatik,
atau terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya, disebut pelanggaran P1. Kemudian kita beralih ke pelanggaran P2 atau pelanggaran mempengaruhi pengukuran. Pelanggaran mempengaruhi pengukuran ini apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut. Yang pertama adalah segel tera dan atau segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang atau tidak lengkap, rusak atau putus, atau tidak sesuai dengan aslinya. Jadi intinya adalah segel tera atau segel milik PLN pada alat pengukur atau perlengkapannya, jadi pada kWh meter maupun perlengkapan kWh meter itu, misalnya CT dan kabel-kabel yang digunakan untuk melakukan penyambungan, itu hilang sebagian atau semuanya atau tidak lengkap atau rusak. Kemudian yang kedua, alat pengukur dan atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya. Jadi hilang alat perlengkapannya, alat ukurnya, atau diganti dengan alat ukur lain yang palsu atau tidak sesuai dengan yang telah dipasang oleh PLN. Itu termasuk pelanggaran P2. Kemudian yang ketiga, alat pengukur dan atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PLN dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik. Jadi meskipun semua segel milik PLN dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik, tapi kalau ditemukan alat pengukur dan perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetap dapat dikenakan pelanggaran P2. Penjelasan lebih lengkapnya akan saya bahas di halaman berikutnya. Kemudian D, terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi. Bagian C ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Termasuk pelanggaran P2 yang tadi, adapun cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan perlengkapannya antara lain: 1. Mempengaruhi kerja piringan alat pengukur. Alat piringan ini biasanya adalah kWh meter jenis elektromekanik yang masih menggunakan piringan. Cara mempengaruhinya antara lain yaitu membengkokkan piringan meter. Kalau dibengkokkan otomatis kan putarannya akan lebih lambat. Kemudian membengkokkan poros piringan meter, porosnya dibengkokkan sehingga dia tidak berfungsi dengan baik, sehingga konternya tidak terhubung mungkin dengan piringannya. Kemudian mengubah kedudukan poros piringan, ini sama, sehingga apa yang terpakai tidak tercatat dengan baik di konternya. Kemudian merusakkan kedudukan poros piringan, ini sama juga. Kemudian melubangi tutup meter. Ini ada juga yang melubangi tutup meter, kemudian memasukkan benda-benda tertentu untuk menghalangi putaran alat pengukur. Kemudian merusakkan sekat tutup meter. Ini sekatnya yang dirusak. Kemudian merusakkan kaca tutup meter. Jadi kaca tutup meternya dirusak. Kemudian mengganjal piringan agar berhenti atau lambat. Kita lanjutkan jenis pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran dan cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan perlengkapannya yang kedua, yaitu mempengaruhi kerja elektrodinamik antara lain dengan mengubah setting kalibrasi alat pengukur, kemudian memutus, merusak, atau mempengaruhi kerja kumparan arus, memutus, merusak, atau mempengaruhi kerja kumparan tegangan, memutus penghantar netral dan menghubungkan ke bumi. Jadi ini misalnya mempengaruhi kerja kumparan arus dan kumparan tegangan. Pada kWh meter itu terdapat dua kumparan, yaitu kumparan tegangan dan kumparan arus. Kumparan tegangan itu bekerja tidak hanya dalam keadaan berbeban, tapi dalam keadaan tidak berbeban pun dia bekerja, tetapi kumparan arus ini bekerja dalam keadaan berbeban.
Reaksi antara kumparan arus dan kumparan tegangan inilah yang menghitung besarnya pemakaian melalui putaran piringan meter. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi kerja register atau angka register antara lain dengan mengubah gigi transmisi, merusak gigi transmisi, mempengaruhi posisi waktu beban puncak. Karena ini berbeda tarifnya biasanya antara waktu beban puncak dengan luar waktu beban puncak. Sehingga dengan mempengaruhi posisi ini dapat mempengaruhi pengukuran energi yang digunakan. Atau memundurkan angka register. Sehingga yang tadinya sudah misalnya di angka 1000 turun di angka lebih rendah. Sehingga pembayarannya pastinya lebih murah. Kemudian kita lanjutkan di selanjutnya. Cara-cara mempengaruhi alat perlengkapannya antara lain misalnya mengubah instalasi pentanahan netral dan kotak APP yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal. Kemudian memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi. Jadi ini intinya adalah kalau ini arus baliknya itu tidak melalui penghantar netral, tapi dia menggunakan penghantar bumi untuk mendapatkan sisi nolnya. Sehingga tidak terjadi loop tertutup yang bisa dibaca oleh kWh meter. Kemudian menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi. Jadi apapun yang mempengaruhi pengukuran itu ya termasuk menukar penghantar fasa dan penghantar netral itu dapat mempengaruhi pengukuran. Kemudian mengubah atau memindah instalasi milik PLN tanpa izin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapan milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur. Jadi kalau misalnya sedang melakukan renovasi rumah, kemudian mengubah atau memindah instalasi kWh meternya yang menyebabkan kWh meter dan perlengkapannya itu rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik, itu dapat dikenakan pelanggaran P2. Kemudian yang ke-10, mengubah pengukuran alat pengukur elektronik antara lain dengan mengubah setting data entry, mempengaruhi sistem komunikasi data dari meter elektronik ke pusat kontrol data PLN, mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja alat pengukur. Jadi itulah tadi modus-modus atau jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran mempengaruhi pengukuran. Intinya, semua kegiatan mengutak-atik yang menyebabkan pengukuran energi itu menjadi terpengaruh, menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, itu dikenakan pelanggaran mempengaruhi pengukuran atau P2 untuk konsumen. Kemudian P3. P3 adalah pelanggaran mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi. Jadi gabungan antara P1 dan P2. P3 apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P1 dan P2. Jadi dia melakukan pelanggaran mempengaruhi batas dayanya sekaligus juga mempengaruhi energinya. Atau sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum alat pembatas dan pengukur. Misalnya menyambung langsung dari tiang listrik PLN tidak melalui kWh meter atau MCB, atau sambung langsung, atau mencantol. Itu dikenakan pelanggaran P3 dan dendanya lebih besar dari P1 karena dia adalah gabungan antara P1 dan P2. Kemudian P4. P4 adalah pelanggaran oleh bukan konsumen apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan PLN. Jadi ini adalah jenis pelanggaran instalasi listrik yang tidak ada perjanjian dengan PLN. Sering kita temui di pinggir-pinggir jalan atau di tanah-tanah garapan itu pelanggaran yang seperti ini. Dia bukan pelanggan PLN, tapi menggunakan listrik PLN tanpa
mendaftar sebagai pelanggan PLN. Hati-hati, banyak pihak yang menjanjikan untuk melakukan pelanggaran seperti ini. Jangan tergoda, jangan ikut arus, ketahui bahwa dendanya sangat besar dan dendanya akan saya bahas di seri-seri berikutnya. Sebagai referensi Anda bisa melihat di Peraturan Menteri SDM Nomor 27 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri SDM Nomor 28 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 3 Tahun 2020. Anda juga bisa mengecek di website PLN untuk mengetahui tarif adjustment terbaru yang saat ini berlaku antara Oktober sampai dengan Desember 2020. Selain itu, Anda bisa melihat lebih detail di Peraturan Direksi PLN Nomor 88 ZP DIR 2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Demikian kali ini, salam satu net Indonesia Maju. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.